Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian diberikan kesehatan. Kemudian sebelum kita mulai pelajarannya, kita bisa berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali lagi ya, bertemu lagi dengan Bu Reni di farmakognosi. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang semen. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali tentang buku catatan ya. Untuk kalian yang sudah mempunyai buku, boleh tidak mencatat, tapi kalian harus membaca buku kalian yang sudah kalian punyai. Kemudian untuk yang untuk yang belum mempunyai buku, kalian bisa mencatatnya ya. Terus untuk catatannya bisa dikumpulkan nanti terakhir jam 9 malam. Kemudian untuk yang punya buku tapi ada yang tidak sama, nanti bisa dicatat juga loh, tidak boleh bilang asal sama aja ya. Oke, kita mulai ya. Biji atau semen. Apa sih biji itu? Biji adalah organ yang terbentuk dari bakal biji dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji atau bisa disebut dengan spermayopita. Biji pada umumnya didapat dari buah yang sudah tua atau sudah masak. Kemudian biji itu pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kulit biji atau spermodermis. Yang kedua itu ada tali pusar, yaitu funiculus. Yang ketiga itu ada inti biji atau isi biji yang disebut nukleus seminis. Nah, ini contoh dari bagian-bagian biji yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu kulit biji, tali pusar, dan inti biji atau isi biji. Oke, kita bahas satu persatu tentang kulit biji. Kulit biji atau disebut dengan spermodermis. Kulit biji ini berasal dari selaput bakal biji ya, yang disebut dengan integumentum. Nah, kemudian kulit biji ini terbagi menjadi dua lapisan, yaitu yang pertama lapisan kulit luar atau testa. Nah, lapisan ini mempunyai sifat yang bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang kaku seperti kulit, ada yang keras seperti kayu atau batu. Nah, bagian ini merupakan pelindung utama dari bagian biji yang ada di dalam. Kemudian ada juga yang kedua itu lapisan kulit dalam atau disebut juga dengan tegmen. Biasanya itu tipis seperti selaput, seringkali dinamakan sebagai kulit ari. Kemudian yang kedua adalah tali pusar atau funiculus. Tali pusar ini merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi merupakan tangkainya biji. Kemudian berikutnya adalah inti biji atau nukleus seminis. Nah, inti biji ini merupakan semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti bijinya juga dapat dinamakan dengan isi biji. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh simplicia semuanya. Yang pertama ada biji pinang, yang kedua ada biji labu merah, yang ketiga ada biji kelabet, yang keempat ada biji pala, yang kelima ada biji jintan hitam pahit, yang keenam ada biji kedaung. Nah, nanti Ibu jelaskan pada gambar-gambarnya ya. Yang pertama ada areka semen dengan nama lain biji pinang atau jambe.
Nama tanaman asal adalah Areca catechu. Nama familianya adalah Arecaceae dan mengandung zat yang berkhasiat yaitu alkaloid arekolin, tanin, dan lemak. Bagian yang digunakan adalah sebagai obat ialah biji. Nah, biji pinang ini dapat memperkecil pupil mata. Yang kedua adalah Cucurbita semen dengan nama lain biji labu merah. Nama tanaman asal adalah Cucurbita moscata ducen. Nama familianya adalah Cucurbitaceae dengan zat yang berkhasiat adalah minyak lemak. Zat yang aktif pada pengobatan cacing pita belum diisolasi tetapi kemungkinan terkandung dalam embrio dan selaput hijau biji. Yang ketiga adalah Funigraeci semen. Nama lainnya adalah biji klabet. Tanaman asal Trigonella Phonum graecum dengan nama familia Papilionaceae. Kemudian zat yang berkhasiat yaitu alkaloid trigonelin dan cholin, minyak atsiri, lendir, dan minyak lemak. Nah, biji tersebut digunakan sebagai tonikum carminativa dan bahan pewangi. Yang keempat ada Myristica semen. Nama lainnya adalah biji pala. Nama tanaman asal adalah Myristica fragrans Hoth. Nama familianya adalah Myristicaceae. Kemudian zat yang berkhasiat yaitu minyak atsiri yang mengandung myristicin dan safrol, minyak lemak, dan protein. Biji pala ini digunakan sebagai bahan pewangi, carminativa, sedativa, dan stimulan saluran pencernaan. Selanjutnya ada Nigella sativa semen dengan nama lain biji jinten hitam pahit. Nama tanaman asal adalah Nigella sativa. Nama familianya adalah Ranunculaceae. Nah, biji jinten hitam ini yang berkhasiat adalah minyak atsiri, minyak lemak, dan glikosida melatin. Nah, Simplicia ini dapat digunakan untuk carminativa, diaphoretika, dan stimulansia. Nah, berikutnya adalah Parkia semen dengan nama lain biji kedawung. Nama tanaman asal adalah Parkia roxburghi. Nama familianya adalah Mimosaceae. Nah, Parkia semen ini mengandung zat yang berkhasiat yaitu glikosida, damar, tanin, dan garam alkali. Bagian tanaman yang digunakan untuk obat ialah biji yang berguna sebagai antidiare dan astringensia. Nah, untuk tugasnya nanti ibu kirim di grup masing-masing ya. Untuk kalian jangan lupa kalau mau kemana-mana pakai hand sanitizer, pakai masker. Nanti kalau pulang langsung mandi, ganti baju ya. Jaga kesehatan kalian selama pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Demikian materi dari ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.